Jangan memutus pembicaraan saya, Ibu Renata. Kata Eka makin membuat luka yang begitu besar dalam diri Rere saat ini. Satu hal yang harus kamu ketahui, aku tak pernah mempunyai perasaan apapun ke kamu. Perih, sakit, Rere benar-benar merasakan serangan bertubi-tubi dari Eka. Kesakitan ini benar-benar membuat Rere tak berdaya, masih menatap wajah Eka dengan air mata yang telah keluar membasahi kedua pipinya. Bibirnya bergetar, tubuhnya kaku, dan juga kedua tangannya telah lemas tergantung begitu saja. Ingin rasanya ia bertanya, apa maksud Eka berkata seperti itu? Namun, seakan ia telah menjadi patung setengah hidup yang begitu menyakitkan. Selanjutnya, aku gak mau lagi melihat kamu menungguku pulang seperti malam ini. Lagi, Rere menahan nafas mendengarnya. Aku gak suka. Terakhir, tolong menjauh dari kehidupanku mulai detik ini. Renata. Setelah menarik nafasnya sekali, Eka berbalik dan berucap dengan dua kata, goodbye. Senggukan mulai terdengar di telinga Eka. Ia tak memperdulikannya. Saat ingin melangkah pergi dari sosok Rere yang benar-benar hancur tak berdaya, akhirnya menahannya sesaat. Setelah juga tak tahan akan sikap Rere yang seperti ini. Rere yang telah hancur akan kesakitannya memegang sendiri. Kak, aku sakit kak, aku sakit banget ya Allah. Tiba-tiba, Eka menoleh sesaat. Ada apa lagi? Belum puas nyakitin aku, Kak. Belum puas. Kah dirimu ngancurin perasaanku? Eka menarik nafasnya dalam-dalam. Lalu, aku harap kamu jangan menjadi bodoh menangis di depan kantor seperti ini. Tolong, jangan permalukan diri kamu sendiri di hadapan para karyawan. Karena kamu seorang direktur. Lagi, silakan sakitin aku, Kak. Silakan hancurin perasaanku. Renata, tolong bersikaplah yang seharusnya seorang Renata bersikap. Dan Eka tak melanjutkannya. Ia kembali menarik nafasnya dalam-dalam. Kamu cukup dewasa untuk tidak bersikap seperti ini. Dan tanpa Rere sadari, kedua mata Eka pun telah berkaca-kaca. Maaf, aku harus pergi. Gumam Eka lalu melanjutkan melangkah. Setelah mengatakan semua kebohongan di hadapan Rere, Eka segera melangkah menahan sesak di dadanya. Menahan kesedihannya setelah begitu tega menyakiti perasaan Rere. Gadis yang tak akan pernah hilang dari pikirannya, namun ia sadar dengan semua yang ia lakukan, karena ia telah berjanji untuk meninggalkan semuanya. Demi satu hal, untuk kebahagiaan Arneta, seorang yang hingga saat ini tak diketahui keberadaannya. Eka yang menyetir meninggalkan kantornya, berpikir jika Neta tetap masih selamat, menyugestikan otaknya ke hal yang positif. Agar ia tak merasakan kekhawatiran yang membuat hal lainnya terbengkalai, apalagi mendengar jika semua orang-orang kepercayaan ayahnya telah bergerak ke daerah Palu untuk mencari kabar tentang Neta. Ditambah lagi setiap ia menelpon ke Pak Wira, di mana ia selalu ditenangkan dengan kalimat-kalimat seakan Pak Wira masih yakin jika Neta tidak kenapa-napa. Sejenak, Eka menepikan mobilnya yang tak jauh dari kantornya. Karena benar-benar pikirannya sangatlah berkecamuk. Bahkan, ia berada di dua sisi antara memikirkan Neta dan juga memikirkan Renata, gadis yang tersakiti oleh perkataannya tadi. Eka memejamkan kedua matanya, mengingat dua kenangan manis bersama Rere, di mana ia kening Rere sebanyak 2 kali. Dan ia pun merasakan betapa jantungnya berdebar-debar kala itu. Berharap gadis yang masih memejamkan mata merasakan jika ia begitu menyayanginya. Gadis yang tak pernah memikirkan asal-usul seseorang. Itu yang membuat Eka akhirnya menyukai gadis itu. Kerap kali melihat gadis itu bersedih, maka Eka pun merasakan sesak di dadanya. Seakan mampu merasakan hal yang sama yang dirasakan oleh gadis itu. Renata adalah gadis yang benar-benar kuat dan menurut Eka, ia bakal mampu melewati kesedihannya.
Tiba-tiba, suara mobil yang sedang mengebut dari posisi belakang terdengar oleh Eka. Maka ia pun membuka matanya. Rere, ternyata mobil yang melaju dengan kecepatan tinggi adalah mobil milik Rere. Maka Eka segera menjalankan mobilnya kembali mengikuti mobil Rere dari belakang. Hari ini benar-benar Rere merasa hancur, merasa sakit atas apa yang dilakukan oleh Eka kepadanya. Sejak keluar melewati gerbang kantor, Rere tak bisa membendung air mata kesakitannya. Ia segera menekan pedal gas mobilnya ketika telah berada di jalan raya. Kecepatan mobilnya langsung berada di 100 km per jam. Dan untung saja, kondisi jalan raya tampak telah sepi. Hatinya hancur setelah mendengar kalimat dari Eka. Begitu tega tanpa memperdulikan perasaannya yang selama ini terpendam hanya untuk Eka seorang. Apa yang ia lakukan, apa yang ia berikan kepada Eka sama sekali tak pernah dihargai. Sama sekali, Eka. Entah berapa lama ia akan merasakan kesakitan seperti ini. Dalam tangisnya, ia mengingat semua kenangannya bersama Eka. Bagaimana Eka yang dikenalnya di awal sebagai CS mampu membuat hatinya luluh, mampu membuat perasaan bahagia ketika berdekatan dengannya. Betapa lembut dari Eka. Betapa lembut kalimat-kalimat penuh perasaan yang diperdendangkan ketika ia berpura-pura tidur di ruang rawat rumah sakit. Dan ternyata semuanya hanyalah kepalsuan semata. Eka tak pernah menyukainya. Ingatan itu kembali berputar. Kak, ya Allah, sakit tahu kak. Menyebut nama Eka dalam hati membuat Rere menggenggam kemudi mobilnya, menahan kesakitannya. Hatinya sangat hancur. Kenapa harus merasakan kesakitan seperti ini? Kenapa? Dan kenapa juga ia bisa tertipu oleh sosok Eka yang memang sengaja telah membohonginya? Rere tersadar dari lamunannya dan otaknya seakan memerintahkan kedua tangan dan juga kedua kakinya yang sedang fokus untuk mengarahkan menuju ke suatu tempat. Dan kini jemarinya bergerak, kedua pipinya yang telah basah. Arkarna, aku benci kamu, teriak Rere sekencang-kencangnya yang telah berlinang air mata. Tapi semakin ia memaksakan diri untuk membenci pria itu, maka semakin perih yang ia rasakan. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Stop, Re. Stop tangisan. Dia yang udah nyakitin kamu. Stop mikirin dia. Lanjutnya berbicara sendiri sambil masih fokus dua mata menatap ke jalan raya. Dan tiba-tiba sosok Eka kembali mengisi pikirannya. Tidak, Re. Stop mikirin dia. Lagi dan lagi. Setiap ia ingin mengalihkan pikirannya, maka akan tampak jelas sosok Eka menari-nari di tempurung kepalanya. Sungguh sosok itu sangat menyiksanya. Mungkin saat ini Eka telah menertawakan dirinya di suatu tempat. Dan mungkin juga saat ini Eka malah telah bermesraan dengan seorang gadis. Ya, gadis yang namanya sama dengannya. Ya, itu sudah pasti. Secara gadis bernama Renata. Itu telah ditulis di IG Eka sebelum ia mengenal dirinya. Dan ia yakin Eka mendekatinya ada tujuan yang juga tak ia ketahui saat ini. Memikirkan Eka dan gadis lain bernama yang sama dengannya, membuatnya kembali menangis nasib cintanya yang malang. Mungkin ini akan disebut patah hati. Tapi, aku gak bisa seperti ini. Aku gak bisa tidak mencari tahu sebab dia nyakitin aku. Ya Allah, tolong hambamu, kuatkan hambamu. Gumamnya pelan, pipinya kembali basah, dadanya terasa sesak, dan terlihat salah satu telapak tangannya bergerak naik mengusap wajahnya. Pundaknya mengguncang saat menahan kesakitan saat ini. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.